Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubashshirul ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum ajran kabira. Para bapak, para ibu, jamaah Masjid Babus Salam rahimani rahimakumullah. Sareng-sareng ngucapaken syukur dhateng ngarsane Subhanahu wa taala bilih wonten enjang menika sonten menika insyaallah tansah pinarengan wilujeng sehat wal afiyah, mugi-mugi tetap istiqomah bil iman wal Islam. Insyaallah kantos husnul khotimah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Al-Fatir ayat yang ketiga Allah sebutkan mau meringatkan kita semuanya sebagai hamba Allah. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhizu aduwa. Oleh karena itu jadikan dia musuh. Ojo didadekno kanca. Jadikan dia musuh. Kenapa demikian? Innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir. Karena setan itu ketika menggoda manusia, mengajak manusia dengan berbagai macam cara dan rayuan, itu ujung-ujungnya adalah supaya manusia menjadi temannya di neraka sa'ir. Karena memang setelah iblis diusir dari surga karena dia sombong tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, maka Allah telah tetapkan iblis dan anak cucunya itu akan kekal selama-lamanya di neraka. Sehingga kemudian gara-gara Adam dia pun bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, goro-goro Adam akhirnya saya diusir dari surga dan menjadi sesat. Maka dia bersumpah la ahtanikanna dzurriyyatahum ajmain. Maka saya akan membuat makar, tipu daya, rayuan kepada anak cucu Adam semuanya ya, tanpa terkecuali. Dan semuanya nanti ya banyak yang terlena dengan tipu daya setan itu illa qalila, kecuali sedikit yang dia mampu untuk memperkuat imannya sehingga menolak berbagai macam tipu daya setan. Mudah-mudahan yang qalila itu adalah kita semuanya di sini. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah. Nah, di antara tipu daya setan itu adalah bagaimana manusia itu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan sehingga kemudian mereka itu melupakan kewajiban yang namanya sholat. Dan ini dosa besar yang sangat luar biasa, yaitu meninggalkan sholat. Di dalam kajian kita jamaah, kita masuk di al-kabiratur rabi'ah, dosa besar yang keempat gimana fi tarki sholat, meninggalkan sholat. Saya awali dari firman Allah surat Maryam, surat yang ke-17 ayat 59 dan 60. Ada sebuah generasi yang Allah ceritakan bagaimana generasi itu tidak mau menegakkan sholat dan selalu mengikuti hawa nafsunya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dim khalfun. Setelah ini akan datang satu generasi yang mempunyai dua sifat, adha'u sholah wattaba'u syahwat. Yang pertama adalah meninggalkan sholat, yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghayya. Kalau ada manusia punya dua ciri ini, gak gelem sembahyang, kemudian dia terbawa hawa nafsunya, syahwatnya, maka dia akan sesat, dia akan celaka, dia akan rugi. Illa man taba wa amana wa amila sholihah, kecuali kalau dia mau bertobat
dan beriman dan beramal soleh. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat bagaimana Ibnu Abbas mengomentari ayat ini. Ketika ada kalimat adha'u sholah. Kalau dalam bahasa Arab itu doa yadhi itu menghilangkan, meninggalkan. Ya. Tetapi Ibnu Abbas tidak memahami seperti itu. Beliau mengatakan laisa makna adha'u sholah taraku bil kulliyah. Bukanlah yang dimaksud dengan meninggalkan salat itu adalah meninggalkan seluruhnya, bukan itu maksudnya. Tetapi walakinna akharruha an auqatiyah, yaitu orang-orang yang suka mengakhirkan waktu-waktu salat, tidak datang tepat pada waktunya. Ya, hati-hati. Jadi orang yang suka mengakhirkan waktu salat. Ya. Misalkan ini real terjadi di kantor saya ini. Bagaimana ketika waktunya itu jam 11 itu waktu enak-enaknya istirahat. Ya. Akhirnya ngopi. Kalau udah ngopi itu wis terbawa kenikmatan, ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon. Ya. Sampai kemudian kumandang suara azan lewat sudah. Saking asiknya ya minum qahwa wal rokok. Nah, hingga kemudian jam 2 menunjukkan. Jam 2 lebih sudah kumandang tarhim. Baru selesai itu majelis ngopi itu sembahyang dewi-dewi. Nah, hati-hati jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tumbuh ketemu tutup, wah ngomongnya gak ono enteke. Tapi ingat ya, jangan sampai kita ini akharu auqatiyah, ya, mengakhirkan waktunya. Bagaimana maksudnya? Sa'id bin Musayyab, Imam Tabi'in, itu mengatakan huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ya'dil 'ashr, yaitu tidak melaksanakan sholat duhur kecuali menjelang sholat asar. Jadi ngaruh mesisan duhur, mesisan asar, atau wala yusalli al-'asru ilal maghrib, atau wis engko ae wis sembahyang asar pas jam 5 adus sembahyang asar langsung maghrib. Nah, mesisan ya. Dan seterusnya. Beliau mengatakan faman mata, maka barang siapa yang mati wa musin ala hadzal halah, dia tetap istiqomah dengan hal seperti ini, sering mentakhirkan waktu sholat, ya, enggak merubah, walam yatub, dan dia enggak bertobat, wa'adallahu baghyun, maka Allah akan menjanjikan satu tempat namanya baghyun, jamaah, ya. Di neraka itu ada namanya baghyun. Apa baghyun itu? Wadin fi jahannam ba'idun qa'ruhu khabithun ta'mu, sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam sekali, kemudian baunya itu jelek atau enggak nyaman, ya. Dan ini sama dengan firman Allah, fawailul lil musallin. Orang sholat tapi ternyata Allah caci maki. Mestinya wong sholat iku disanjung, ya, dipuji dengan pujian yang sangat luar biasa. Qad aflahal mu'minun misalkan, sungguh telah beruntung dan menang orang yang beriman. Siapakah mereka itu? Orang yang sholat dengan khusyuk. Ini ada orang dia sholat tetapi Allah katakan fawailul, celakalah orang yang sholat, ya. Apa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Saat ini jamaah, saya sedikit cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sahabat yang luar biasa. Dia ini termasuk sahabat yang kalau dia berdoa itu sering mustajabah. Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga beberapa sahabat iri dengan beliau, hingga kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pripun iki saat niku, ya, kalau berdoa kok sering mustajabah, nopo resepe? Is'ali Sa'ad, udah tanya ke Sa'ad apa penyebabnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Sa'ad, apa yang menyebabkan anda itu kalau berdoa itu mustajabah? Dia mengatakan,
dalam satu hadis sahih itu, tidaklah satu lukmah, satu suapan yang masuk ke mulutku kecuali aku tahu dari mana datang asalnya, am halal au haram. Kalau dia halal maka aku makan, kalau dia haram enggak aku makan. Jadi saat itu sangat selektif dalam hal makanan dan minuman. Yang kemudian beliau mengatakan, atib mat'amaka takun istajabi du'ataka. Perbaikilah makan kamu, maka dipastikan doa-doa kamu akan mustajabah. Ya, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, luar biasa. Itulah kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, saat ini ditunjuk oleh Umar untuk menjadi panglima ketika menghadapi bangsa Romawi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan menang ketika itu. Nah, Sa'ad pernah bertanya kepada Rasulullah, Sa'altu Rasulullah anilladzihum an salatin sahun. Aku bertanya kepada Rasulullah, niki kok wonten tiyang salat tapi kok malah Allah caci maki. Terus apa yang dimaksud kelawan alladzinahum an salatin sahun, yaitu orang-orang yang lalai dengan salatnya. Qala dawuh sebagai Nabi, ya Sa'ad wa ta'khil waqti. Wahai Sa'ad, yang dimaksud dengan hal itu adalah orang yang suka mengakhirkan waktu salat. Nah, nonton jamaah. Hati-hati ya. Nah, disebutkan di sini ya, ancaman orang yang suka melalaikan salat itu dengan wail ya. Wail itu adalah wadin fi jahannam. Wail itu adalah sebuah lembah di jahanam. Lau suyirat fi jibal dunia lazabat min saddatihar. Sebuah lembah di jahanam, kalau seandainya di atas itu ada gunung di dunia ini melewati ya, lazabat min saddatihar, maka gunung itu akan meleleh karena panasnya wail itu. Wa huwa maskan man yatahawwanu bisolat, itu adalah tempat tinggal bagi orang yang melalaikan sholat, yaitu yuakhir waktuha ya, yaitu yang suka mengakhirkan waktu-waktu sholat. Ini ancaman jamaah bagi orang yang suka mengakhirkan waktu sholat ya. Makanya di beberapa pekan yang lalu telah saya bahas bahwa sungguh beruntunglah seorang mukmin kalau ketika suara kumandang adzan itu memanggil, segera dia sholat dan berjamaah, ya kan? Masih ingat hukum sholat berjamaah seperti apa? Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, ya. Kalau yang mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Kalau coba misalkan wong Indonesia ini mengikuti mazhab Abu Hanifah tentang sholat berjamaah, wah, maka semua masjid dan musala dipastikan penuh karena wajib melaksanakan sholat berjamaah. Jamaah rahimakumullah ya. Ini tentang sholat, mengakhirkan waktu. Nah, bagaimana orang yang tidak sholat ya. Jadi ada dosa yang melebihi dosa-dosa besar yang lain, melebihi berzina, melebihi mencuri, melebihi merampok, bahkan melebihi menikmati narkoba misalkan, yaitu dosa orang yang meninggalkan salat dengan cara sengaja, tariku sholati amdan ya, itu luar biasa. Kenapa demikian? Kalau orang itu mencuri ya, dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat ya, diingatkan iki dosa nak, maka dia akan bertobat. Tapi kalau orang itu enggak sholat, dia melanggar perintah dan dia sombong. Dan kemudian para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu dipertanyakan sisi keimanannya itu, sisi keislamannya itu, karena al-farqu bainal mu'min wal kufri adalah tarku sholat. Perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir adalah tentang sholatnya. Wong mukmin itu sholat, wong kafir itu enggak sholat. Jadi kalau ada orang mukmin yang dia itu enggak sholat dengan sengaja, maka diperselisihkan keislamannya itu. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa
hukum orang meninggalkan sholat dengan salah sengaja itu lebih dahsyat daripada kemaksiatan yang lain. Jamaah rahimakumullah, dosa itu ya, asal usulnya ada dua dosa itu. Yang pertama, dosa yang berasal dari melanggarnya seorang hamba dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Iki ojo dilakukan. Kita langgar, kita melakukan. Ya. Wala taqrabu zina, jangan mendekati zina. Ternyata kita mendekati larangan. Siapakah hamba Allah yang pertama kali melakukan ini? Siapa? Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman, wala taqraba hadhihi syajarah, ojo sekali-kali kalian berdua itu mendekati pohon ini, larangan ini. Tapi ternyata fa'azallahuma syaitan, setan pun menipu mereka hingga kemudian mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber dari syahwat, nafsu, karena keinginannya itu. Nah, orang seperti ini jamaah rahimakumullah, dia akan cepat sadar karena kezalimannya dan dia cepat bertobat. Yang kedua, ada dosa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari karena dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah semestinya kamu lakukan, tetapi kamu enggak melakukannya, kamu melanggar. Siapakah hamba Allah yang pertama kali melanggar ini? Iblis. Ketika Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam, maka iblis pun aba wastakbar, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Dia sombong. Ya. Dia sombong. Nah, dosa yang kedua ini karena kesombongan. Nah, kalau dosa itu karena kesombongan jamaah rahimakumullah, maka dia suruh untuk bertobat. Nah, orang yang meninggalkan salat itu adalah orang yang karena dia sombong. Ini perintah Allah. Aqimus shalah. Laksanakan salat, tegakkan salat. Dia enggak mau. Ya, dosa seperti ini karena kesombongannya, maka dia dosanya besar sekali. Ya. Misalkan lagi, wa atuz zakah. Tunaikan zakat. Ya. Ini juga dosa besar ini. Jamaah rahimakumullah, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian setelah Rasul meninggal, kemudian kekhalifahan ditunjuklah Abu Bakar sebagai khalifah yang kedua Rasulullah. Banyak para murtadin, orang-orang murtad. Kenapa murtad? Tidak mau menunaikan zakat. Ya, maka Abu Bakar pun mengatakan perangi mereka. Umar mengatakan jangan, mereka tetap sholat, mereka tetap beriman, jangan kau perangi. Enggak, mereka telah menjatuhkan, meruntuhkan salah satu pilar Islam, yaitu zakat. Maka diperangilah itu. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, dosa besar. Kita lihat dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ya, man taroka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggal salat dengan sengaja, faqad bariat minhu zimmatullah, subhanallah, ya, maka sungguh telah berlepaslah darinya itu, ya, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah lepas itu, enggak akan melindungi dia. Ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa yuqimus shalah, kemudian mereka menegakkan salat. Wa itu zakah. Kemudian mereka itu menunaikan zakat. Fa iza fa'alu zalika, kalau mereka itu melakukan seperti itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiyah, maka sudah terlindungilah darah mereka dan harta mereka. Nah, jemaah rahimakumullah, hati-hati dengan salat ini, jangan sampai kita tinggalkan apapun kesibukan kita. Ya, karena di antara kewajiban yang istimewa adalah salat ini jamaah. Ini istimewa jamaah. Kewajiban yang lain itu sifatnya given. Allah beri melalui malaikat Jibril perintah. Puasa, zakat, jihad misalkan, given sifatnya, Allah beri. Jihad, zakat, puasa itu turun perintah
tahun kedua Hijriah, ya setelah Rasul hijrah ke Madinah. Sedangkan sholat ini jamaah tidak given sifatnya. Rasul meraih sendiri, ya, untuk melakukan Isra Mi'raj. Ya, ini istimewanya. Yang kedua istimewanya rahimahullah, bahwa sholat ini kewajiban yang tidak bisa diganti dengan yang lain. Sifatnya al-ada, dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Kalau puasa misalkan jamaah, jenengan sakit, jenengan ada uzur, bisa diganti dengan waktu yang lain. Diqadha. Wong tuwek gak kuat poso, boleh gak berpuasa, diganti dengan membayar fidyah, ya kan? Zakat wajib hukumnya bagi yang mampu. Nek gak mampu tidak wajib ketika hartanya tidak sampai nisab. Haji misalkan wajib bagi yang mampu. Kalau misalkan ada orang yang hari ini dia berangkat, kemudian dia tiba-tiba sakit, boleh dititip, namanya badal haji. Ya, Mas Bakhtiar titip ya aku haji. Ya, tapi syaratnya kudu haji dulu. Kalau belum haji nggak boleh Mas Bakhtiar ya. Nah, boleh titip. Tapi kalau sembahyang sholat, ayo sholat, gak iso aku titip sampean, gak bisa. Sembahyang kok titip gak bisa ya. Sholat dilakukan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Tidak ada uzur kecuali wanita yang haid dan nifas. Lainnya nggak ada uzur. Ya. Nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nggak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Nggak bisa berwudu karena kondisinya sakit, nggak boleh kena air, boleh dengan tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumi. Ya pemana? Nggak ada alasan bagi kita untuk nggak sholat. Ya. Nggak bisa bergerak, kita gerakkan, kita tuntun. Hati-hati. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nahl itu, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka, sembahlah Allah, sholatlah sampai ajal itu menjemputmu. Jadi jemaah rahimakumullah, kita ini kan hidup itu hanya menunggu 3 panggilan. Okay? Menunggu apa? 3 panggilan. Ya, pertama panggilan suara azan, sholat. Ya. Yang kedua panggilan ke Baitullah, ya, melaksanakan ibadah haji. Ya. Yang ketiga panggilan apa? Mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu aja. Ya. Ya jemaah, oleh karena itu dijanjikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Beliau mengatakan, man hafadhu alaiha, barang siapa yang menjaga alaiha ing atase salat, ya, menjaga salat, kanat lahu nuran, maka baginya mendapatkan cahaya, wa burhanan, dan bukti keimanan, wa najatan yaumal qiyamati, dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini jamaah. Jadi ada 3 keistimewaan orang yang menjaga sholatnya. Pertama nuran, cahaya, dan cahaya ini akan bermanfaat ketika kelak kita fi yaumil akhir, di padang mahsyar, kita bisa bertemu Rasulullah dengan cahaya kita. Ya, jadi Rasulullah itu bisa ngeri iki jamaah babu salam ya dengan cahaya salat panjenengan itu. Karena hanya orang beriman sajalah yang bercahaya. Karena wudhunya, karena salatnya, oh itu jamaah babus salam. Ini. Nah, gitu kan. Saya enggak percaya ya, enggak bisa ketemu kanjeng Nabi. Wa burhanan, dan bukti keimanan. Kalau kita orang beriman mengatakan beriman, buktinya apa? Salat, ya. Yang ketiga, selamat pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam takun lahu nuran wala burhanan wa najatan yaumal qiyamati. Nah, tentu saja maka dia enggak akan dapat cahaya, enggak ada bukti keimanan, dan dia enggak akan selamat pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati, dan nanti pada hari kiamat di pada mahsyar, ya, ma'a Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Nanti di padang mahsyar dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun,
kalau dia enggak sholat karena sibuk dengan pencalekan. Aduh. Ono wong iku dorong nyalek sregep sholat, Pak. Bareng nyalek enggak tahu ketok sholat ya. Sibuk dengan jabatannya ya. Wa Qarun, dan bersama Qarun, yaitu orang yang sibuk karena apa? Perdagangan, sibuk bisnis ya. Itu. Sibuk pekerjaannya. Subuh kesiangan, ya duhur sibuk dengan apa? Bisnisnya. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya ketiduran entek wis ya enggak sembahyang. Wa Haman. Haman ini adalah salah satu insinyurnya ya, Fir'aun ya. Itu ya jamaah rahimakumullah. Nah, hati-hati. Qala ba'dul ulama rahimahullah, sebagian ulama mengatakan ya, ini disebutkan di sini, wa inna ma yuksharu tariku shalah ma'a ulil arba. Sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan salat itu akan dikumpulkan dengan 4 orang itu. Li'anna inna mistaghilu anis shalah bimalihi wa mulkihi wa biwazaratihi au bi tijaratihi. Ya karena biasanya orang itu sibuk dan sampai lalai salat karena dia disibukkan dengan hartanya, dengan aktivitas jabatannya, dengan bisnisnya, dengan perdagangannya. Itu aja ya. Hati-hati ya. Itu kadang-kadang kalau Jumat teman-teman, Jumat itu kan sudah kan, kalau sudah dikumandangkan panggilan sholat Jumat, tinggalkan itu. Wadarul baik, tinggalkan jual beli itu. Tapi ternyata enggak. Biasa nih menjelang-jelang kumandang azan itu banyak yang beli ternyata. Ya jamaah. Padahal setiap hari Jumat itu malaikat itu di depan pintu masjid. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Depan pintu masjid mengabsen, ya, mengabsen setiap hamba Allah yang masuk ke masjid untuk mengikuti salat Jumat. Ya, fal awal simal awal kata Rasulullah. Nah, tetapi hainama su'adul khatibu, ketika khatib itu sudah naik ke mimbar, ya, uqriyat kitabatu, maka ditutuplah catatannya itu. Ya, udah. Sehingga kalau telat dia dapat ya Jumatan tapi enggak masuk daftar absennya malaikat, kan eman itu. Padahal rutinitas sekali dalam sepekan. Masuk telat ya Jumatannya. Padahal kalau kita kerja setiap hari ya 7:30 wis ceklok. Ya, dorong jam 7:30 wis di kantor ceklok setiap hari itu. Ini jamaah ya, Jumatan setiap sepekan sekali telat ya. Hati-hati ya. Ya. Saya gambarkan sebuah cerita menarik ya, berkaitan dengan orang yang berdosa dibandingkan dengan orang yang meninggalkan sholat. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, anna imro'atan min Bani Israel, ada seorang wanita dari Bani Israel, ja'at ila Musa alaihissalam, dia datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam, faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni aznabtu zamban aziman, ya, sesungguhnya aku telah berbuat dosa besar, wa qad tubtu minhu ila Allah azza wa jalla, kemudian aku telah bertobat. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, fad'allaha ayyaghfira li dzambi wa yatuba alayya, tolong panjenengan berdoa kepada Allah agar Allah berkenan menerima taubatku ya, dan membukakan pintu taubatku ini ya. Faqala Musa alaihissalam, Musa pun berkata kepada dia, ingin tahu dosa apa sih kok sampai menegangkan gini. Wa ma zambuki, apa dosa kamu? Apa dosa jamaah? Sambil menangis dia mengatakan, ya Nabi Allah, inni zanaitu, aku telah berbuat zina.
Ya. Wa waladtu waladan, kemudian dari hasil zinaku itu aku hamil, kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Karena aku malu, faqataltuhu, aku bunuh anak itu. Nah, dosanya dia berzina, hamil, dua anak, dibunuh. Jadi dosanya dua ini, yaitu berzina dan membunuh. Faqala Musa, maka Musa pun berkata pada wanita itu, ukhruji ya fajirah, keluar kamu dari tempat tinggalku, pulang kamu. Nah, diusir ternyata jamaah. Jijik aku, mungkin gitu ya. La tangzul naru minas sama fatahriqona bisyukmika. Jangan sampai gara-gara dosamu, gara-gara kelakuanmu itu Allah murka, kemudian Allah turunkan api dari langit dan membakar kita semuanya. Pergi kamu. Nah, ya apa jamaah? Wong wedok nangis ya, ngersula kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar Musa bisa memberikan ya, semangat dan sebagainya. Ternyata malah diusir. Fa kharajat minhu inda munkasirul qalbi, maka dia pun keluar dari tempat tinggalnya Musa dengan hati yang pecah, hati nelongso, nangis geru-geru, enggak sampai gulung-gulung ya, nangis geru-geru ya. Maka fanazala Jibril alaihissalam, maka Jibril pun turun ya. Waqala, dan berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, Rabbuka ta'ala yaqulaka, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadamu, lima radatta ta'iba ya Musa, kenapa kamu itu mengusir, menolak seorang wanita yang bertobat wahai Musa? Ama wajadta syarr minha, tahukah kamu ada dosa yang lebih dahsyat daripada yang dilakukan oleh wanita itu? Musa pun kaget. Ya Jibril, wa man huwa syarr minha, dosa apa yang lebih jelek daripada yang dilakukan oleh wanita ini? Sudah berzina, lahir anak, dibunuh pisan. Dosa apa yang lebih daripada itu? Qala dawu sapa Jibril, tarikus sholati muta'ammidan, yaitu meninggal salat dengan sengaja ya, meninggal salat dengan sengaja. Jamaah rahimakumullah, hati-hati ya, jangan sampai kita ini enggak sholat. Ada seorang jamaah ya, wanita itu saya kan rutin Selasa kan ngisi di Mojosari itu, ibu-ibu setelah ngaji saya nangis, Ustadz, saya punya anak Ustadz, laki-laki, nggak mau sholat, dia udah berkeluarga, kemudian dia cerai, udah punya anak, anaknya ikut sang istri, terus anaknya sampean ikut bersama saya di rumah, kayaknya depresi atau gimana sih, kita nggak tahu, nggak mau sholat, ya, dituturi marah-marah, ya. Kemudian senengannya di kamar main game-gamean dong. Wah itu ya. Pripun iki Ustaz? Saya katakan, ibu, jenengan tetap punya dua kewajiban utama yang tidak boleh jenengan tinggalkan. Napa Ustaz? Yang pertama, tuturi, dinasihati. Cukup mengatakan ayo nak sholat. Pun, ayo nak sholat, gak usah dawa-dawa. Ayo nak sholat, ayo nak sholat. Marah-marah Ustaz, gak apa-apa, jenengan sudah cara kasih gugur kewajiban, mengatakan ayo nak sholat, ayo nak sholat. Karena sholat ini ya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh kita, terutama anak jenengan. Terus yang kedua, berdoa. Doakan selalu anak jenengan, meskipun sak elai anak, sak malas-malas atine wong tua, jangan pernah tinggalkan untuk selalu berdoa kepada anak kita. Karena doa kebaikan dan doa keburukan orang tua untuk anak itu mustajabah. Jangan doa no api yang mustajabah, dengan no elek ya mustajabah. Mendingan doa no sing api. Ya. Nah, ibu saya katakan, memang anak itu amanah dan itu fitnah ujian.
Tetapi kalau jenengan bisa menjaga amanah ini dan sukses dengan ujian itu, ya maka jenengan akan dapat pahala besar. Ya, wa innallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya Allah itu memiliki pahala yang besar bagi orang tua yang sukses menjaga anaknya tetap istiqomah dengan sholatnya. Karena nanti yang bisa menolong kita jamaah sebagai orang tua itu anak-anak kita, ya. Doa anak kepada orang tua itu lebih dahsyat dan mustajabah daripada doane jamaah-jamaah ngeten niki. Ya. Meskipun ana bacaane ndonga bareng-bareng hanya supporter jamaah. Hanya supporter ya, supporter ndonga. Tapi yang paling utama adalah doa anak kepada orang tuanya, ya. Makanya ayo anaknya ini dijogo sing apik. Itu cerita ya pada masa Bani Israel. Sekarang kita lihat bagaimana salah seorang ulama salaf itu menceritakan, ya. Ini kalau Imam Zahabi ini udah cerita seperti ini, masya Allah ya. Ini banyak cerita-ceritanya. Wa an ba'di salaf dan sebagian ulama salaf menceritakan ketika didatangi seorang laki-laki, seorang anak laki-laki. Ya Syekh, inna ukhtan matat, ya, atau inna ukhti qad matat. Wahai Syekh, aku ini duwe saudara perempuan, dia meninggal dunia. Ketika kami dan masyarakat mengkuburkan saudara saya, fasaqata qaisun minhu fi malun fi qabriha. Ya, ini dompetnya saudara laki-laki ini jatuh ke kuburan, ya. Di dalamnya ada uangnya. Falam yas'ur bihi ahadun hatta insarifa an qabriha. Tidak ada satupun yang tahu kalau dompetnya jatuh ke kuburan. Setelah dia beberapa langkah pulang, zakaru, dia ingat. Faraja ila qabriha, kemudian dia balik ke kuburan. Digoleki, wah, di mana dompetku ini? Hingga kemudian fanabasyahu ba'da man salafan nas, dia ya mencari-cari sampai menggaruk-garuk kuburan itu, ya. Hingga kemudian yastailu alayya nar, tiba-tiba kuburan itu muncul api. Ketika dia keruk kuburan itu muncul api. Yastailu alayya nar, muncul api. Faradda turab alayya, maka takut dia, langsung ditutup dengan tanah. Faraja ila ummi bakin hazina, kemudian dia pulang ke ibunya, ya, sambil menangis. Ya ummah, wahai ibu, akhbirni an ukhti wa ma kanat ta'mal. Wahai ibu, beri aku kabar tentang saudara perempuanku ini. Apa yang dilakukan ketika dia masih hidup? Qalat, berkata siapa ibunya, wa ma su'aluka anna. Apa masalah kamu dengan kakakmu, apa masalahnya? Kok sampai takon koyo ngono iku? Qala ya ummi ra'aitu qabra yasta'ilu 'alayyan nar. Wahai ibuku, aku melihat tadi itu kuburannya itu keluar api. Ya. Babakat, maka ibunya pun menangis. Wa qalat ya waladi, wahai anakku, kanat ukhtuka tatahawwanu bisolah. Itu kakakmu itu sukanya melalaikan sholat. Waktu akhiruha an waktiha, dan dia sering mengakhirkan waktunya. Ya, jamaah. Jadi enggak melalaikan sholat dan mengakhirkan waktu seperti itu. Apalagi ya haluman la yusolli, keadaan orang yang enggak sholat akan nemen maneh. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah gambaran bahwa orang yang enggak sholat itu masya Allah dia akan celaka fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua ini diberikan sebuah kekuatan untuk tetap istiqomah salat tepat pada waktunya dan bisa berjamaah, ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.